Ada si kundel, ini kundel. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan sekalian. Sore hari ini kami jajaran Polres Sragen akan melakukan rilis terkait dengan pengungkapan perkara dugaan pembunuhan yang diungkap oleh Satreskrim Polres Sragen. Perkara ini terjadi kira-kira tanggal 28 Juni yang lalu, 28 Juni 2022, yaitu terjadi di Desa Kampung Widoro, Kelurahan Sragen Wetan, ya, Kecamatan Sragen. Jadi kronologis dari perkara ini, awalnya itu Babin Kamtipas, ya, Polsek mengetahui ada salah satu keluarganya itu dimakamkan, ya, meninggal dunia kemudian dimakamkan. Awalnya tidak terlalu mencurigakan, namun setelah adanya masyarakat dan kumpul keluarga setelah proses pemakaman itu, kemudian didapatlah informasi bahwa ada beberapa kejanggalan. Ada tetangga yang mendengar ada cekcok, kemudian dari informasi yang didengar dan didapati oleh tetangga juga, pokoknya intinya ada kejanggalan. Nah, informasi itu kemudian disampaikan ke Polsek. Atas informasi tersebut, selanjutnya jajaran Polsek Sragen meminta backup kepada Satreskrim Polres Sragen, langsung menurunkan tim untuk segera mendatangi ke TKP, yaitu di rumah korban. Pengecekan, kemudian memeriksa saksi-saksi, tetangga-tetangga sekitar, yang intinya adalah mengumpulkan bukti-bukti. Kemudian disimpulkan bahwa ini ada indikasi kejanggalan, sehingga atas hal tersebut akhirnya Satreskrim Polres Sragen memutuskan untuk meminta izin kepada pihak keluarga untuk membongkar makam. Jadi tanggal 30 Juni dilaporkan ke Polsek. Saat itu kami langsung berkoordinasi dengan Bitdokes Polda Jawa Tengah untuk menurunkan tim dalam rangka untuk membongkar makam, dan itu dilakukan tanggal 3 Juli. Tanggal 3 Juli dilakukan kegiatan otopsi dengan cara membongkar makam untuk melihat apakah kondisi jenazah benar-benar alamiah karena kecelakaan meninggalnya, atau ada hal-hal janggal yang mengarah ke tindak pidana yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dari hasil secara umum, dari hasil otopsi yang dilakukan oleh Bitdokes Polda Jawa Tengah, bahwa korban ini atas nama Ibu Setiorini, perempuan, itu meninggal akibat adanya luka lebam, memar di bagian belakang kepala, sekitar di bawah ini, leher ini, akibat adanya benturan benda tumpul. Kemudian ada juga sedikit luka di pelipis kanan, kemudian juga ada luka di dada kanan juga. Dan atas hal tersebut sehingga makin menguatkan dan meyakinkan bagi penyidik di lapangan untuk bisa kemudian melakukan optimalisasi pengumpulan bukti-bukti di lapangan bahwa ini kemungkinan terjadinya tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu, tim segera bergerak cepat dengan cara mengumpulkan bukti-bukti, tanya tetangga, saksi-saksi kita kumpulkan, kita olah TKP dengan secara cermat, datang lagi ke TKP, didapatlah kemudian minimal 2 alat bukti yang cukup bahwa saudara DA alias M yang merupakan DP, saudara DP alias M yang merupakan anak kandung korban yang sehari-hari tinggal di rumah adalah pelaku dari pembunuhan tersebut. Jadi pelakunya sudah kita tangkap dan sudah kita ambil keterangan. Yang bersangkutan menjelaskan secara gamblang detik-detik apa yang sudah dilakukan yang bersangkutan terhadap ibu kandungnya, yaitu korban Setiorini, sampai dengan kemudian meninggal dunia.
Yang dilakukan pelaku terhadap korban, yaitu sesuai dengan hasil dari otopsi, memang ada tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban dengan cara mengayunkan tangan kiri, memukul kepala, kemudian memukul dada, memukul lengan kanan sampai kemudian ibunya jatuh, kemudian membenturkan 3 kali ke lantai, sehingga si ibu kondisinya sudah pingsan, tapi menurut yang bersangkutan tangannya masih gerak-gerak. Selanjutnya, untuk mengaburkan kegiatannya tersebut, yang bersangkutan kemudian membuat skenario biar seolah terjatuh di kamar mandi, sehingga yang bersangkutan menyiapkan ember, mengisi ember dengan air dengan gayung warna kuning ini, nanti kita perlihatkan, baru kemudian disetting, diangkat ibunya seolah biar kepalanya terpleset, kepalanya masuk ke dalam ember. Nah, itu menjadi hasil dari otopsi juga, bahwa penyebab kematiannya karena di sininya ada pendarahan di permukaan otak, kemudian ada juga kehabisan napas. Patah tulang dasar tengkorak, kemudian kehabisan napas juga. Diduga pada saat itu tangannya masih gerak-gerak, bisa dilakukan kepalanya direndamkan ke air, kemudian kehabisan napas. Nah, motif dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban ini adalah karena memang dua keluarga ini sehari-hari tinggalnya bersama, ibu dan anak. Yang misalkan anak kandung, anak tunggal. Memang kesehariannya juga kesulitan ekonomi, sehingga si ibu kerap memberikan nasihat kepada si anak supaya mencari kerjaan yang benar. Ada juga saran-saran untuk berangkat ke Jakarta, nyusul kakak keponakan untuk bisa mencari nafkah pekerjaan yang layak, sampai bahasanya keluar, apa nggak kepengen memperbaiki rumah supaya kita juga hidup layak segala macam. Ada seperti itu, dan itu hari demi hari terus. Sehingga pada malam harinya, yaitu Selasa tanggal berapa itu? Malam harinya Senin malam ya. Senin malam itu yang bersangkutan sempat kumpul-kumpul dulu dengan kawan. Ada sedikit minum. Nah, setelah kembali ke rumah sekitar jam 12:30, yang bersangkutan berinteraksi dengan ibunya, kembali dinasehati. Cuman, udah Bu, dibahas besok saja lah. Ini udah pusing, memang sudah lagi mabuk. Kemudian tidur besok paginya kembali lagi dibahas hal tersebut, sehingga menyebabkan yang bersangkutan menjadi impulsif, emosional, jadi meledak, spontanitas. Kemudian akhirnya dilakukanlah itu tindakan fisik dengan cara memukul bagian tubuh dari korban, kemudian jatuh ke lantai, kemudian dihentakkan 3 kali di lantai. Kemudian sudah tidak berdaya si ibu, kemudian diarahkan badannya, kepalanya dengan mengarah ke dalam ember yang sudah diisi air. Sehingga atas dasar itu maka korban meninggal dunia. Setelah melakukan itu, pelaku kemudian tidur. Besok paginya baru kemudian ada kegaduhan tetangga yang melihat dari rumah sebelah itu ada kondisi korban yang setengah badannya kelihatan seperti kayak jatuh. Dipanggil-panggil sudah tidak nyaut. Biasanya tetangga itu kalau manggil si ibu ini nyaut, Bu Rini gitu, gitu. Tapi ini tidak nyaut. Akhirnya ada kecurigaan tetangga. Tetangga lari dari pintu depan, menobrak pintu, kemudian akhirnya membangunkan si pelaku yang kemungkinan tidak mau ambil pusing, tidur, tapi dibangunkan. Setelah itu tetangga berdatangan, maka kejanggalan belum terlalu kelihatan. Akhirnya diputuskan untuk segera siangnya dimakamkan. Setelah dimakamkan, baru yang tadi saya sampaikan. Satu persatu masyarakat kemudian menyampaikan bahwa ini ada kejanggalan. Saya dengar ada keributan, ini segala macam. Lebih baik serahkan kepada polisi, laporkan ke polisi biar dilakukan investigasi lebih lanjut. Dan itu dilaporkan tanggal 30 Juni. Kami lakukan pendalaman sesuai dengan saya sampaikan di awal tadi. Dan hasilnya hari ini kita rilis bahwa pelaku pembunuhan dengan korban Ibu Setior ini sudah kami lakukan penangkapan pelakunya atas nama DP alias M, yaitu anak kandungnya sendiri, dengan cara melakukan tindakan fisik, kekerasan fisik kepada korban dan menyebabkan korban meninggal dunia. Atas perbuatan tersebut, penyidik Polres Sragen menerapkan pasal persangkaan 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara, yaitu 338 pasal pembunuhan, 351 ayat 3 yaitu penganiayaan dengan pemberatan.